Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Hayati, saya mahasiswi Universitas Muhammadiyah Tangerang dari Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan mengulas kembali materi yang akan saya sampaikan secara sistematis dan secara komprehensif. Dan saya juga akan menyarankan kepada teman-teman untuk menggunakan aplikasi SPSS dan juga aplikasi EVIUS dalam melakukan penelitian. Karena untuk program SPSS ini sudah dikenal di kalangan untuk mahasiswa yang membuat skripsi dan juga di dalam penelitian juga sudah dikenal. Jadi untuk pengolahan datanya ini dari data langsung atau data primer, dan untuk SPSS sendiri ini sangat cocok menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, dan juga uji asumsi klasik regresi linier berganda. Untuk program EVIUS sendiri yaitu dari data panel yang pengolahannya yang akan diolah datanya itu dari data persemesteran, data tahunan, data mingguan, data bulanan, dan untuk jangka waktu dalam perusahaan itu maksimal 3 tahun. Program EVIUS ini dilakukan pengujiannya itu dari estimasi regresi data panel, lalu ada teknik pemilihan regresi data panel, ada model regresi data panel, dan juga ada analisis regresi data panel. Dari tiap-tiap yang saya sebutkan itu mempunyai uji-ujinya, terdiri dari uji-ujinya. Jika teman-teman ingin tahu, bisa lihat di YouTube saya, di video saya, itu ada penjelasan dan juga ada tutorialnya. Untuk video yang pertama, itu ada uji validitas dan uji reliabilitas. Untuk uji validitas ini dapat dinyatakan valid atau dianggap valid dalam penelitian. Itu bisa dilihat dari corrected item, total correction. Itu bisa dilihat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, maka dapat dinyatakan untuk validnya data. Dan jika tidak, dalam butir pernyataan itu bisa diganti dengan yang baru atau dihapus agar membuat data menjadi valid. Dan untuk uji reliabilitas ini bisa dilihat di dalam tabel. Untuk keterangan Cronbach alpha itu lebih besar dari R tabel, maka bisa dinyatakan tingkat kekonsistenan dalam penelitian. Video yang kedua yaitu membahas mengenai uji asumsi klasik regresi linier berganda. Jadi di dalamnya ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas. Untuk uji normalitas ini dinyatakan datanya normal jika nilai interpretasi signifikannya di atas 0,05. Jika di bawah 0,05, maka data tidak normal. Untuk yang uji heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi uji heteroskedastisitas. Video yang ketiga membahas mengenai estimasi regresi data panel. Yang pertama ada common effect model, yang kedua ada fixed effect model, yang ketiga ada random effect model. Untuk common effect model ini adalah mengkombinasi cross section dengan time series. Untuk fixed effect model ini adalah untuk setiap cross section itu berbeda-beda, tetapi untuk cross sectionnya tidak beriringan waktu. Dan untuk yang ketiga ini adalah mengenai random effect model, yaitu dia residual, dia merupakan kombinasi antara time series dengan cross section. Video yang keempat ada uji Chow, uji Hausman, dan ada uji Langerhans multiplier. Jadi untuk uji Chow ini dilihat dari probabilitas cross section F dan I square A lebih besar 0,05, maka dapat dinyatakan common effect model lebih layak dari fixed effect model. Untuk uji Hausman dilihat dari probabilitas
cross section random A lebih besar dari 0,05, maka dapat dinyatakan bahwa untuk random effect model lebih layak dari fixed effect model. Untuk uji Langering multiplier ini dilihat dari probabilitas cross section yang di Raj Pagan LM itu A lebih besar 0,05, maka dapat dinyatakan common effect model lebih layak dari random effect model. Video yang kelima membahas mengenai uji asumsi klasik dalam model regresi data panel. Jadi ada dua uji, yang pertama ada uji multikolinearitas, yang kedua ada uji heteroskedastisitas. Untuk uji multikolinearitas ini dilihat dari variabel independen. Jika 0,8 nilainya, maka tidak terjadi multikolinearitas. Dan yang kedua, untuk uji heteroskedastisitas ini dilihat dari probabilitas Breakhouse-Pagan LM bahwa lebih besar dibanding 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Video yang keenam membahas mengenai uji F atau uji kelayakan model, lalu ada koefisien determinasi, lalu ada uji T. Nah, untuk uji F ini dinyatakan bahwa F statistik lebih besar dari F tabel, maka HO diterima, tidak berpengaruh dengan variabel Y. Dan untuk F statistik lebih kecil dari F tabel, maka HA diterima dan berpengaruh dengan variabel X. Untuk koefisien determinasi, nilai R squared harus berkisaran 0 sampai 1. Jika nilai R square berkisaran 1, maka variabel Y dipengaruhi dengan variabel X. Jika R square berkisaran 0, maka kedua variabel tidak saling berpengaruh. Untuk uji T ini ada HO sama dengan jika nilai statistik lebih besar dari T tabel, maka HO diterima. Dan untuk H-nya yaitu sama dengan jika nilai statistik kurang dari T tabel atau lebih kecil dari T tabel, maka HA tidak diterima. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan maaf jika ada yang kurang dalam penyampaian saya akhiri. Billahi fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.